Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini tidak hentinya kita memuji Allah Jalla fi'ulah. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan serta kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih bisa melanjutkan menuntut ilmu setelah kita menunaikan salat maghrib, dan ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu kemudian salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita kali ini pembahasan kitab At-Tauhid, dan kita sekarang masuk kepada bab yang ke berapa ini? Kalau di kitab aslinya bab 30. Kalau yang diterjemah 31. Yaitu bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bab, kalau di kitab aslinya ini judul babnya pakai ayat yang di surat Al-Baqarah ayat 165. Tetapi di tarjamah diberikan judul. Jadi judul yang diterjemah itu judul tambahan dari penerjemah. Jadi dari ayat ini penerjemah memahami cinta kepada Allah. Maka judul bab di kitab terjemahnya bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab aslinya judul babnya langsung pakai ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan sekutu tandingan bagi Allah dalam hal apa? Dalam hal dicintai. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi yang dimaksud cinta kepada Allah
ini adalah mahabbatul ibadah. Ya, cinta dalam artian kita beribadah, tunduk, memuliakan, mengagungkan, butuh, tidak pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Yaitu maknanya. Jadi kecintaan kepada Allah ini adalah kecintaan ibadah. Kecintaan ibadah yang berarti kecintaan maknanya dia tunduk, dia taat, dia merendah diri kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia terpaut hatinya selalu kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Dalam setiap keadaan selalu teringat Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan senang teringat Allah, lalu bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit teringat Allah, bersabar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi termasuk juga ketika dengar perintah Allah, dia tunaikan karena mencintai dan mengagungkan Allah. Ketika dia dengar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi karena mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mahabbah kepada Allah adalah mahabbatul ibadah. Cinta ibadah. Maksudnya hiyallati tujibut tadhallula wat ta'zim, yang mewajibkan merendah diri, mengagungkan Allah. Wa ayyaquma biqalbil insan min ijlalil mahbubi wa ta'zimi, dan ada dalam hati manusia pengagungan kepada Allah yang dicintai, ya, pemuliaan kepada Allah yang dicintai, ma yaqtadi, yang berkonsekuensi ayyam tathila amrah, dia menunaikan perintah, wa yajtaniba nahyah, dia meninggalkan apa? Larangan. Jadi konsekuensi kecintaan ibadah dia mengagungkan, memuliakan Allah, dia kerjakan perintah, dia tinggalkan larangan. Wa hadhihi khassatun billah, cinta yang seperti ini yang enggak boleh untuk selain Allah, enggak boleh. Mengagungkan, memuliakan, yang kemudian dia jadi taat perintah, dia tinggalkan larangan, bergantung kepada Allah segala urusannya. Ya, sehingga dia meminta, tidaklah meminta melainkan hanya kepada Allah. Tidaklah dia serahkan segala urusan melainkan kepada Allah. Tidaklah dia gantungkan segala harapannya melainkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Wa hadhihi khassatun billah. Ini yang khusus bagi Allah Rabbul Alamin. Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadatin, siapa orang yang mencintai selain Allah bersama dengan Allah kecintaan ibadah yang seperti ini, fahuwa musyrikun syirkan akbara, maka dia telah berbuat kesyirikan yang besar. Nah, itu yang diisyaratkan di dalam ayat tadi itu. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dia mencintai yang selain Allah itu seperti mencintai Allah Rabbul Alamin. Sehingga apa? Sehingga ketika dia dalam keadaan susah, yang teringat bukan Allah, selain Allah dulu. Kubur misalnya. Akhirnya kalau ada orang lagi sulit, ya dia sarankan begitu. Ya, lagi susah nih saya nih. Makanya ke kubur. Allahu Akbar. Ini diistilahkan oleh para ulama syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam hal kecintaan. Maka akhirnya dia cinta beribadah di situ. Ya, menggantungkan urusannya di situ. Bahkan diperintahkan oleh penunggu kubur itu apa aja, atau penunggu itu maksudnya kuncennya. Kamu harus kerjakan begini, nurut aja. Kahubbillah, ay kama imtathala amrallah, seperti dia menunaikan perintah Allah, enggak mau ditinggalin.
Begitu juga ketika dilarang, kamu nggak boleh meninggalkan ini ya, yang disembah yang selain Allah. Dia nggak mau ninggalin juga. Sebagaimana perkataannya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang di surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, kaumnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini. Tuh, nggak mau dia. Karena apa? Kecintaannya sama dengan kecintaan kepada Allah. Karena mereka nyembah Allah juga, tapi lewat ini berhala-berhala ini. Nggak mau suruh ninggalin. Nggak mau suruh ninggalin, nggak mau. Imma dia tidak mau meninggalkannya karena kecintaan kepada itu, atau kecintaan kepada ya tradisi-tradisi kaum, sehingga lebih takut ninggalin tradisi kaum dibandingkan meninggalkan perintah Allah, sehingga takut melanggar larangan yang ada pada kaum, sama bahkan jangan-jangan lebih daripada mengerjakan larangan Allah. Dia nggak mau, dia dilarang kaum nggak mau, dilarang Allah diterabas sama dia. Tentu ini bertingkat-tingkat ya akhi, bertingkat-tingkat ya. Kita tidak katakan bahwa setiap orang yang melanggar larangan Allah berarti dia telah berbuat syirik besar, tidak. Enggak. Tapi kalau itu sampai menancap di dalam hatinya sehingga perbuatan kaum atau tradisi kaum yang sudah menyebabkan dia jatuh pada kekufuran, kesyirikan pun dia ikuti, musyrik dengan syirkan akbar dia. Bertingkat-tingkat. Jadi jangan salah paham. Ini bab penting di sini. Gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya aslul mahabbah. Pokok dari kecintaan. Ya, pokok dari kecintaan kepada Allah yang ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu aslul mahabbah. Jadi dia tunduknya hanya kepada Allah dan seterusnya. Dia taat kepada Allah. Dia kalau orang itu aslul mahabbah, kan semua kita tidak bisa mengatakan bahwa orang mukmin tidak cinta kepada Allah, enggak. Semuanya itu ada pada dirinya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi tentu bertingkat-tingkat. Nah, yang pertama ini aslul mahabbah, pokok kecintaan kepada Allah, yang artinya dia tidak boleh sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan dia atau bisa menjatuhkan dia pada kesyirikan, syirik besar, kekufuran, kufur besar, karena ini aslul mahabbah. Kalau dia nggak ingkari yang ini, pokok kecintaan hilang, nggak berkurang, nggak hilang. Ini namanya aslul mahabbah, pokok dari kecintaan, dasarnya ini. Maka apabila ada kebiasaan kaum, tradisi kaum yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan, kita tidak boleh mengikuti. Karena apa? Akan hilang ini aslul mahabbah, akan hilang. Jatuh pada syirik besar menyebabkan hilangnya aslul mahabbah, kecintaan kepada Allah yang pokok, hilang. Maka oleh karena itu ya nggak boleh nih. Kalau sudah terkait dengan syirik besar dan seterusnya nggak boleh. Nanti dari sini juga muncul istilah apa? Wala, loyal. Dan kita selalu memohon kepada Allah Rabbul Alamin, bahkan sebagian kaum muslimin itu selalu mohon kepada Allah Rabbul Alamin agar dijadikan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagian kaum muslimin di negeri kita berpegang pada fatwa dianjurkannya qunut pada waktu subuh? Naam. Apa di antara doanya? Wa tawallani fi man tawallait. Emang artinya apa itu? Nah, ini nih yang masalahnya ini. Kita kadang beramal tidak tahu. Tawalli itu jadikan saya ini loyal kepada Allah, sebagaimana engkau jadikan orang-orang sebelum kami, para nabi, para rasul, loyalnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kalau anda tidak tahu loyal, gini nih, saya kasih contoh. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, enggak, tapi untuk mendekatkan pemahaman. Ada orang ngefans berat sama klub sepak bola. Ini insya Allah kalau penjelasannya begini paham gitu. Fans berat apa? Klub sepak bola. Disuruh, nggak usah disuruh itu, dia pakai bajunya, bener nggak?
Bener apa enggak nih? Pakai atributnya, ya enggak? Iya, ada tulisan klub sepak bolanya, kaosnya, apalagi shawl, topi, celananya, slayer, kalau perlu sepatunya. Allahu Akbar. Disuruh nggak itu? Nggak. Saking loyalnya. Klub sepak bolanya mau menang mau kalah dibelain nggak sama dia? Dibelain. Itu namanya loyal udah itu. Ya, mau menang mau kalah, pokoknya dibelain habis-habisan. Sampai dibelain berantem tuh, alias tawuran. Ya, iya, nggak peduli mau di negeri orang, di negeri sendiri, makin jadi malahan di negeri sendiri. Ini yang lagi ramai itu. Nah sekarang loyal kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ingat, tentu nggak sama antara itu dengan ini, tapi itu untuk tadi mendekatkan pemahaman, takribul faham. Kita mestinya kalau memang Allah perintahkan itu, udah loyal udah. Orang mau bilang, udahlah nggak usah terlalu ini. Yo itu perintah Allah. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berlepas diri dari kesyirikan. Diperintahkan nggak kita berlepas dari kesyirikan? Nabi aja diperintah kok. Lakum dinukum. Waliyat itu kan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah berlepas diri dari kesyirikan. Loh kita juga sama. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam aja diperintah, apalagi kita umatnya ya ikut diperintah. Maka orang mau mengatakan enggak apa-apa, mengucapkan selamat pada perayaannya orang Nasara itu enggak apa-apa, boleh, itu hanya sekedar ucapan aja. Ya, dan seterusnya tidak sampailah kepada akidah dan seterusnya lah. Para ulama berselisih begini dan seterusnya. Loh, kita bukannya tidak mau bahas itu, cuman pertanyaannya itu kesyirikan bukan? Itu aja dulu pertanyaannya. Kalau dijawab itu kesyirikan, kami tidak mau mengucapkan selamat pada kesyirikan. Itu Allah Rabbul Alamin yang perintahkan. Lakum dinukum waliyadin. Loh, kita kan tidak ikut katanya. Hanya ucapan. Dan iman itu bukan di ucapan katanya. Iman itu di hati. La ilaha illallah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu ucapan, keyakinan dan perbuatan. Perhatikan. Dan yang namanya cinta kepada Allah Rabbul Alamin dia berkonsekuensi begitu. Ya loyal kepada tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan itu. Mau orang seluruh dunia bilang boleh. Pertanyaannya satu pertanyaan. Kesyirikan itu? Ya, itu kesyirikan. Udah selesai, cukup udah. Cuman kan tadi itu sekarang dibikin samar itu. Itu bukan kesyirikan katanya. Dulu itu dia. Ini jadi permasalahan rancunya di sini itu. Dibikin kerancuannya di situ. Ini bukan kesyirikan. Ini cuma mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kan boleh mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa sendiri yang mengucapkan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan tuh. Boleh di surat Maryam ayat ke-33. Pertanyaannya sederhana aja. Sederhana, kita berulang-ulang jelaskan ini. Ini ayat kan turun kepada Rasul. Rasul ngucapin enggak ya? Enggak. Kok bisa? Ayat turun kepada Rasul, Rasul enggak ngucapin. Toh pada masa Rasul ada orang Nasara? Ada. Para sahabat ngucapin enggak? Enggak. Toh ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Poin yang kedua, memang benar itu merayakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu juga kan pertanyaannya. Loh ini bukannya tidak toleran, bukan. Ini bicara tadi loyalitas. Loh, kalau ingat sekali lagi, saya bukan menyamakan tapi mendekatkan pemahaman. Kalau orang yang udah kadung loyal sama klub sepak bola aja nggak mau yang lain, loh kok kita loyal kepada Allah kok? Ya nggak apa-apa yang lain. Nggak boleh lah.
Maka oleh karena itulah ini sampai para ulama ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat indah sekali, perkataan yang sangat bagus sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mahabbatullah wa rasuluh min a'zami wajibatil iman. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban iman yang paling agung. Wa akbaru usulihi, dan pokok yang paling besar dalam keimanan. Wa ajallu qawaidihi, dan kaidah yang paling agung dalam hal keimanan. Perhatikan, kalau cintanya kepada Allah mahabbatul ibadah, kalau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatul ittiba'. Perhatikan nih, cinta kepada Allah, kecintaan ibadah tadi. Sedangkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta apa? Mahabbatul ittiba', cinta dengan dibuktikan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kecintaan ittiba'. Kecintaan yang membuat kita, menjadikan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Perhatikan ini, tidak yang apa? Yang lain, enggak yang lain. Siapapun orangnya. Nah, ini penting, harus kita pahami dulu ini. Ini kaidah-kaidahnya. Jadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatut tiba', kecintaan dalam bentuk ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada yang berhak diikuti melainkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang berhak diikuti, ya kalau Allah jelas loh, karena kita memang tunduk kepada Allah. Tapi ini ikut, siapa yang mesti diikuti? Tidak ada yang berhak diikuti melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang dapat wahyu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini yang di surah Ali Imran ya, ayat 31. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi cinta kepada Allah mahabbatul ibadah, cinta kepada Rasul mahabbatul ittiba'. Ittiba', ikutin syariat, ikutin aturan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tidak disebut ibadah tanpa ittiba', tanpa ngikutin tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini rahasia mengapa kita diperintahkan mengucapkan syahadatnya dua. Kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, syahadat tauhid, isinya tauhid uluhiyah, itu ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Utusan Allah. Maka hak Allah kita beribadah kepada Allah, ayya'budu. Maka taatnya kita kepada Allah, ati'ullah, ay ta'atul ibadah. Taat merendah diri, tunduk, mengagungkan, memuliakan. Dan taatnya kepada Rasul, taat ittiba, yang mengagungkan, memuliakan Rasul, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Gitu.
Jadi dari sini nanti muncullah loyalitas. Maka kita diperintahkan untuk belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kecintaan dalam hati kita makin kuat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti belajar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang nama Allah, sifat Allah, agar kuat cinta kita kepada Allah. Karena kecintaan kepada Allah itu, para ulama katakan, itu mahabbatun dzatiyah. Yang dimaksud mahabbatun dzatiyah itu, ya memang zatnya Allah, zat yang paling berhak untuk dicintai. Sebab sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sungguhnya Allah maha indah, maha indah, mencintai keindahan. Lihat. Maka aslul mahabbah, pokok kecintaan itu akan tertuju kepada Allah seluruhnya. Karena keindahan, kebaikan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, semua milik siapa? Milik Allah Rabbul Alamin. Maka kecintaan kita kepada Allah, kecintaan dzatiyah bahkan. Artinya, ya terkait dengan zatnya Allah, terkait dengan sifat-sifatnya Allah, terkait dengan nama-nama Allah, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Semuanya itu tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada keserupaan dengan makhluk, tidak ada yang menandinginya. Fahadhihi mahabbatun fawqal mahabbah. Maka kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin adalah kecintaan di atas seluruh kecintaan. Yang dengan demikian dia akan mendorong, nah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yuharriku iradatal qalb, menggerakkan keinginan hati. Innal hubba yuharriku iradatal qalb, kecintaan itu akan menggerakkan keinginan hati. Fakullama qawiyat al-mahabbatu fil qalb talabal qalbu fi'lal mahbubat. Semakin kuat kecintaan dalam hati, maka hati akan semakin mengejar untuk meraih apa yang dicintainya, mengerjakan apa yang dicintainya. Fa idza kanatil mahabbatu tammah, kalau semakin sempurna kecintaan itu, istalzamat iradatun jazimah, akan melazimkan keinginan yang sangat kuat fi husulil mahbubat, dalam meraih hal-hal yang dicintai. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali ini dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini patut kita renungi. Maka siapa orang yang semakin mengenal Allah, hatinya akan tergerak untuk menuju kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah, menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kuat lagi, maka akan semakin mantap lagi keinginan dalam hati untuk meraih apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh para sahabat tidurnya di atas tempat tidur yang dari anyaman pelepah kurma sehingga ada bekas-bekasnya, garis-garis di badan, di pipi beliau, nangis para sahabat, sedih. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Kalau kita terjemahkan bebas, saya enggak ada urusan sama dunia. Bukan berarti enggak ada kecintaan pada dunia sama sekali, bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-thib. Dijadikan kecintaan dalam urusan dunia kalian kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala istri. Ya, mestilah cinta sama istri, tidak mungkin enggak cinta sama istri. Wat-thib, dan wangi-wangian, parfum. Tetapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Tapi dijadikan ketentraman pandanganku di dalam apa? Salat. Jadi itu mengalahkan semuanya itu tadi. Ya karena
mahabbatullah udah kuat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai pada khullah, levelnya di atasnya mahabbah itu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inni abra'u ilaikum an attakhidha minkum khalila, fa inna Allah qad ja'alani khalila." Saya berlepas diri menjadikan kalian sebagai kekasih saya. Artinya enggak ada yang lebihin kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau saya boleh menjadikan dari kalangan umatku kekasih, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, niscaya Abu Bakar yang saya jadikan kekasihku. Dan khullah, khalil, itu adalah kecintaan yang sudah masuk ke relung-relung hati, sela-sela. Khullah itu dikata-kata sela-sela, khilal itu sela-sela, udah masuk semuanya. Tapi bukan berarti tidak ada kecintaan yang kepada selain Allah. Ada, nggak mungkin enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cinta sama istri-istrinya. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cinta kepada umatnya, tetapi tidak mengalahkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin, enggak. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, jami'ul a'mal al-imaniyah ad-diniyah, seluruh amalan-amalan imani, amal yang muncul karena iman, amalan agama, la tasduru illa am mahabbatillah, dia tidak keluar kecuali dari kecintaan kepada Allah. Jadi semua amalan yang kita lakukan, amalan yang menunjukkan keimanan kita, amalan yang diperintahkan oleh agama, itu nggak akan keluar kecuali dari kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang artinya tadi, semakin kuat kecintaan, maka dorongan untuk beramal pun makin kuat. Semakin sempurna, makin kerasa nikmat. Tuh. Ini kayaknya tidak bisa satu sesi nih, bab ini nggak bisa satu sesi ini. Mengapa begitu? Karena ini pondasi ya. Sekarang begini ya, ketika kita melakukan sesuatu kita merasa berat mengerjakan hal itu karena kecintaan kita belum kuat sama itu. Coba kalau kita udah kecintaannya udah kuat, terbiasa lalu udah kuat, kita ninggalin ngerasa nyesel. Makanya untuk memupuk kecintaan ini, cinta ibadah, dilatih. Rasul sabdakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan salat dari usia berapa? 7. Berarti sebelumnya udah dilatih belum? Udah, lihat. Agar supaya muncul kecintaan kepada ibadah yang ini. Dan berat memang dia. Kalau nggak dibiasakan, apa yang terjadi? Ya berat. Tuh. Tapi kalau udah dibiasakan terus menerus itu, gitu sampai hatta, makanya dan perlu dicatat lagi, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin diberikan kepada kita kebiasaan yang baik di akhir hayat kita. Orang-orang yang terbiasa salat di usia tuanya, ya dia salat Pak, nggak berat. Dari kecil udah biasa begitu sampai tua dia. Bahkan sakit pun tanya, ini waktu salat sudah masuk belum? Tanya, spontan dia bertanya. Coba bantu saya wudu, saya mau salat. Langsung. Karena sudah tertanam mahabbah itu kecintaannya. Orang yang cinta kepada Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran sampai kecelakaan Pak, nggak sadar ngigonya ayat Al-Quran. Kenapa? Tertanam dalam dirinya kecintaan kepada Al-Quran. Sampai ada ini kisah nyata, ada seorang guru pengajar bahasa Arab, saking cintanya di bahasa Arab, Allahu Akbar, Allah uji dia, ada tumor di kepalanya, kecil tidak besar. Sampai akhirnya dioperasi. Lagi dioperasi, ngigonya ngomong bahasa Arab. Dokternya cerita, ini aneh ini orang. Kenapa? Kita lagi operasi, kan tidak sadar, disuntik operasi apa, di total, bius total lah ya. Ngigonya lu ngomong bahasa Arab. Ini guru bahasa Arab ya. Itu makanya yang namanya belajar tentang Allah Rabbul Alamin, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mesti continue terus biar ketanam.
belajar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti terus-menerus biar ketanam, bukan cuma di ucapan. Karena ini biar kalau cinta sudah tertanam dalam hati itu, ya ucapannya ya perbuatannya akan ngikutin apa yang mendorong itu. Karena pendorongnya, motornya itu dalam hatinya. Maka kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya tadi, ditambah lagi dia berlatih untuk ittiba, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak akan celah Rasul, enggak. Adapun kalau keluar kalimat kata-kata yang seperti itu tanda kurangnya. Kita bukan berarti kita tahu isi hati manusia, enggak. Ya kayak orang begini aja, seperti yang dikisahkan oleh Al-Imamul Hafidz Az-Zahabi, waliyadzubillah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dan kebiasaan yang buruk dan cinta pada hal yang buruk. Orang wafat ditalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau dia dahulunya senang minum khamar, semasa hidupnya cinta sama khamar, ya dia katakan datangkan kepada saya khamar. Semasa hidupnya hobi main catur, ketika wafatnya skakmat. Bukan la ilaha illallah. Itu Al-Hafidz Az-Zahabi kisahkan itu. Semasa hidupnya dia cinta kepada tauhid, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mendakwakan la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mengamalkan la ilaha illallah, cinta kepada orang yang menyeru kepada la ilaha illallah. Akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir perkataannya la ilaha illallah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk membiasakan hal-hal yang buruk, dan kita mohon kepada Allah agar dijauhkan. Karena kalau udah membiasakan itu jadi cinta, jadi bagian dari dirinya. Kalau udah bagian dari dirinya ya nggak berat, spontan, ngomong spontan gitu, bicara spontan. Kalau sudah jadi bagian dirinya memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bicaranya pun hati-hati, nggak spontan bicara mencela. Gitu. Tapi kalau umpamanya sudah tertanam, spontan dia keluar. Dia anggap perkataan itu mudah, ringan. Ntar beberapa hari orang udah pada marah, baru dia minta maaf. Ya, orang udah pada komplain, nggak terima, baru dia minta maaf. Lu kok minta maafnya kepada orang? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul udah wafat. Ingat itu. Di mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta maafnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak memaafkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di masa Rasul hidup, ada orang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada sahabat minta izin untuk membunuhnya. Rasul izinkan dibunuh. Kejadian itu. Tapi kalau enggak artinya Rasul memaafkan. Udah enggak usah. Gak main-main itu. Ya, ini gak main-main ini bab ini. Kecintaan kepada Allah, dia mencela Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Hidup dan Maha Pengampun, yang tidak pernah mati. Masih bisa. Makanya sampai para ulama katakan ada orang mencela Allah, lalu diperintahkan bertobat, dia taubat sungguh-sungguh, gak dihukum dia. Tapi dia mencela Rasulullah SAW, dia taubat, tetap dihukum. Kenapa? Karena dia taubat kepada Allah. Ya Allah mungkin mengampuni, tapi dia belum minta maaf kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul udah wafat, gak bisa diminta maaf. Dan di akhirat nanti bukan perkara maaf di akhirat, enggak. Karena di sana adalah balasan, di sini amal. Di sini amal, di sana balasan. Waliyadzubillah. Dia mencela istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, sudah wafat Aisyah radhiyallahu anha. Dia minta maaf harus kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dan bukan di akhirat, karena di akhirat balasan, di sini perbuatan. Hati-hati. Gak main-main. Kita cela orang sesama muslim, lalu dia tidak maafin, kita bisa dituntut di akhirat, betul tidak? Setidak-tidaknya dalam hadis muflis, bangkrut kita. Amal kita habis, dipindahkan ke dia amal salih kita. Kalau udah nggak ada, dosa dia dipindahkan ke kita sebagai hukuman, bukan nanggung dosa orang lain, bukan. Sebagai hukuman perbuatan kita. Itu muslim sama muslim. Bagaimana kepada Rasulullah SAW? Bagaimana kepada para sahabat? Bagaimana kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Ini babun azim, ini bab yang sangat besar. Babun asil, bab pokok ini. Gak main-main.
Ini bab pokok, karena nanti di sini ada cabangan, sehingga kita jadi hati-hati mau ngomong kepada sesama muslim, hati-hati apalagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin hati-hati apalagi terkait Allah Rabbul Alamin, makin hati-hati ngomong, karena yang biasa keceplosan kan ngomong. Terplesetnya kaki tidak sesering keplesetnya lidah. Hati-hati ini. Iya. Keplesetnya kaki kita tidak sesering kepleset apa? Lidah. Ini kita jalan berapa kali kepleset? Sekali, paling itu pun sesekali. Tapi ngomong berapa kali kepleset? Allahu Akbar. Iya. Maka ini berat luar biasa ini. Artinya berat di sini hati-hati. Maka ketika seseorang dia, makanya nih saya jadi teringat salah satu kitab yang ditulis, kitab tipis yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang kita kenal dengan kitab Thalathatul Usul. Gitu ya. Ada di antara para ulama jelaskan beda, kalau Thalathatul Usul yang sekarang ada itu Thalathatul Usul. Karena dia yang pertama ada pokok-pokok, yang kedua ada pokok-pokok lagi, baru yang ketiga membicarakan tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah. Itu kan sebelumnya ada pokok-pokok. Gitu. Kitab itu ditulis oleh Asy-Syaikh dalam rangka apa? Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Islam, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita ditanya nanti di kubur ini. Ya, 3 hal ini kita ditanya ini di kubur ini. Kalau ada orang yang bertanya, terus cinta kepada para ulama, Rasul perintahkan. Rasul perintahkan mencintai para ulama sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan apa? Porsinya. Maka kecintaan kita kepada para ulama karena ilmu yang mereka sampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mahabbatuna lahum, kecintaan kita kepada mereka. Bukan kemudian kita mengatakan bahwa mereka tidak pernah salah sama sekali. Enggak. Kalau ini sudah melampaui, makanya kita ini selalu diingatkan oleh para ulama baina al-ifrat wa tafrid, di antara mengabaikan kewajiban atau mengabaikan hak dengan melampaui batas. Jangan di antara ini. Ulama kita cela-cela, tidak boleh. Lalu kemudian ulama kita maksumkan pun tidak boleh. Baina hadza wa hadza. Ini nanti jadi kecintaan kita kepada, kalau kepada yang selain Allah, laisa bidzat, bukan karena semata-mata dianya. Karena kecintaan yang bidzat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang perintahkan. Karena beliaulah yang menyampaikan risalah dari Allah Rabbul Alamin. Beliaulah yang menjelaskan Al-Quran kepada kita. Beliaulah yang menjelaskan agama kepada kita. Beliaulah yang mengajarkan syariat kepada kita. Itu laisa bidzat. Yang dimaksud laisa bidzat ini, jangan salah, bukan berarti laisa bidzat ini berarti kita enggak mencintai zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maknanya. Karena kecintaan kita pasti ada terkait dengan Rasul, itu zatnya, fisiknya ya. Makanya para sahabat begitu kan? Iya. Dan itu diperkenankan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah perkenankan. Kalau enggak, ya enggak. Karena segala sesuatu yang selain Allah ada batasannya. Tapi kalau yang kepada Allah mutlak. Cinta kepada Allah mutlak itu. Yang lainnya ada Allah atur. Kecintaan kepada yang selain Allah ada diatur oleh Allah. Jadi karena kecintaan kepada Allah lah yang mutlak, maka kecintaan kepada selain Allah Rabbul Alamin diatur oleh Allah. Batasannya semana, bolehnya sampai di mana, ada aturan-aturannya.
Karena nanti kan ini ada kecintaan yang tabiat ya. Kecintaan namanya tabi'i, mahabbah tabi'iyah. Mahabbah apa? Tabi'iyah, tabiat. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang namanya mahabbah tabi'iyah itu kecintaan secara tabiat, ma yulaimu tab'ahu, yang sesuai dengan tabiatnya manusia. Cinta orang tua, cinta sama anaknya. Ya? Kecintaan tabiat bukan ini? Tabiat Allah jadikan memang itu sesuai dengan tabiatnya. Anak cinta sama orang tuanya. Tabiat enggak ini? Tabiat. Suami cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya. Tabiat enggak ini? Tabiat. Cinta sama makanan. Lagi haus pengen minum. Tabiat enggak ini? Tabiat. Lapar, ingin dia makan, senang pada makanan. Tabiat enggak ini? Tabiat. Ma yulaimu tab'ahu. Tetapi kendati pun ini kecintaan yang sesuai dengan tabiatnya, itu aja maknanya beda-beda. Kecintaan orang tua kepada anak disebut dengan mahabbatu syafaqah. Kecintaan yang sayanglah. Kasihan bahasa kitanya gitu. Kecintaan anak kepada orang tua mahabbatu ijlal wa ta'zim, pengagungan juga, tapi tidak sama kan dengan pengagungan kepada Allah, enggak sama kan dengan ngikut Rasulullah. Lihat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tetap batasi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku, jangan ikuti. Bertentangan dengan mahabbah ibadah, jangan ikuti. Tapi kalau untuk urusan dunia tetap apa? Berbuat baik. Tuh, Allah perintah, ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Maka kecintaan yang kepada selain Allah ada batasan-batasannya. Kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak boleh sampai pada level mahabbatul ibadah, enggak boleh. Sehingga kita menyerahkan segala urusan kita kepada Rasulullah SAW, enggak. Makanya Rasul mendidik, melatih kita. Ketika ada orang datang hayya atau minta kepada hayya bina nastaghis bi Rasulil, mari kita beristighatsah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul katakan? La yustaghasu illa billah. Istighatsah hanya kepada Allah. Itu dalam rangka mendidik bahwa Nabi enggak bisa menyelesaikan semua urusan umat. Kendati pun beliau Nabi yang paling utama, Rasul yang paling utama, enggak bisa menyelesaikan semua urusan umat karena tetap terbatas. Bukan berarti tidak boleh, kan boleh minta kepada orang yang sudah hidup didoakan, ditolong, boleh enggak? Boleh. Tapi tetap ada batasnya enggak? Ada batasnya. Makanya selalu ini yang selalu jadi rumus buat kita nih. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Apa makna taghut? Kan dikatakan tagha, yang berarti melampaui batas. Nah, itu artinya yang selain Allah ada batasannya. Yang mutlak hanya Allah. Maka tidak boleh yang selain Allah dilampaui batasannya, diangkat atau dilampaui batasan yang sudah Allah tetapkan untuknya. Bukannya tidak boleh, tapi ada batas. Ini yang kadang tidak difahami oleh sebagian orang ya. Wallahu a'lam. Jadi kita dengarkan azan dulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Kita tambahkan penjelasan ini. Jadi
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan bahwa al-ilah yang disebut di dalam kalimat la ilaha illallah huwallazi ya'lahuhul qalbu bikamalil hubb, yang dimana hati beribadah kepadanya dengan kesempurnaan cinta, wat ta'zim dan kesempurnaan pengagungan, wal ijlal juga maknanya pengagungan, wal ikram pemuliaan, wal khauf dan takut, wal raja dan berharap. Jadi kesempurnaan kecintaan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kesempurnaan takut dan cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Itu disebut ilah kan itu. Maka semakin hati bertambah cinta kepada Allah, bertambah dia merendah, menghamba kepada Allah. Ketika dia semakin merendah menghamba kepada Allah dengan serendah-rendahnya, sehina-hinanya kepada Allah, maka bertambah kecintaannya semakin kuat kepada Allah, maka Allah utamakan hamba itu daripada yang lain. Maka oleh karena itu hati kita butuh cinta kepada Allah ditinjau dari dua sisi. Jadi kita yang butuh cinta kepada Allah, bukan Allah yang butuh dicintai sama kita. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, semua orang boleh ngaku, tapi Allahnya mencintai kita tidak. Ya kalau ngaku boleh. Siapa yang tidak boleh ngaku? Kenapa? Karena dia ada dua sisi tadi. Hati kita butuh kepada Allah dua sisi. Yang pertama, wahiyal illatul ghaiyah, tujuan paling akhir. Tujuan paling apa? Paling akhir. Karena kita tidak lain diciptakan melainkan hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu namanya tujuan akhir kita. Tujuan utama kita adalah Allah Rabbul Alamin, adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin semata. Yang kedua, hati butuh yang menggerakkan, yang mendorong. Jadi kan cinta kepada Allah itu bukan hanya sekedar dia jadi tujuan. Jadi tujuan kan, tapi juga dia jadi penggerak, jadi pendorong, sehingga dia mau taat, dia mau ibadah. Yang menggerakkan kan kecintaan kepada Allah. Dia ya penggeraknya, dia motornya, ya dia juga tujuannya. Maka orang hidup nggak mau ibadah kepada Allah, itu hidup yang nggak punya tujuan. Dan tidak ada semangat yang membakar dan menggerakkan hatinya. Hampa. Makanya orang nggak ibadah kepada Allah nggak hampa. Kenapa? Coba orang hidup nggak ada semangat yang menggerakkan dirinya, nggak ada tujuan. Fal qalbu la yasluh, maka hati tidak akan baik. Wala yuflih, nggak akan beruntung. Wala yan'am, nggak akan mendapatkan kenikmatan. Wala yasurra, dan tidak bergembira. Wala yaltadz, dan tidak merasakan lezat. Wala yatib, dan tidak baik. Wala yaskun, dan tidak tenang. Wala yatmain, dan tidak akan tentram. Illa bi'ibadati rabbihi, kecuali dengan beribadah kepada Rabbnya. Wa hubbihi, dan cinta kepada Allah. Wal inabah ilaihi, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah luar biasa ini. Ini kalau kita nukilkan semua perkataan beliau, niscaya isinya ilmu semuanya. Makanya mengikhlaskan kecintaan kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, sebagai harapan yang penghabisan, itulah yang benar. Karena Allah yang berhak dicintai dengan tujuan yang paling pertama. Karena yang selain Allah itu kita cintai karena untuk menuju kepada Allah. Bukan itunya yang kita cintai. Kita cintai harta, kita diberikan oleh Allah kecintaan pada harta. Iya, itu bukan menjadi tujuan agar kita cinta harta, tapi agar kita jadikan harta itu sebagai kendaraan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pada diri kita cinta punya anak, punya istri, punya anak. Bukan semata-mata hanya anak dan istri, karena bisa jadi anak dan istri kita jadi musuh kita.
Ketika istrinya kufur, jadi musuh kita enggak? Jadi musuh kita. Ketika anaknya kufur, jadi musuh kita enggak? Jadi musuh kita. Tetapi kita cintai anak istri kita agar kita ajak, agar kita jadikan mereka juga untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahu akbar. Jadi kecintaan kita kepada anak ya bukan semata-mata anaknya, tapi bagaimana kita bimbing dia untuk menuju kepada Allah sehingga dia pun menjadi amal saleh yang mengalir terus sampai ketika kita sudah wafat. Kita cukupkan dulu nih penjelasan kita terkait dengan bab ini. Sebagaimana kita informasikan, ini ada jilid 2-nya ini karena tidak bisa diselesaikan ini dalam satu majelis. Karena ini bab asil, artinya bab yang pokok. Kapan dapat dikatakan cinta itu kita cinta karena Allah dan benci karena Allah? Oh nanti kita pahami dulu hakikat ini, baru nanti kita tahu. Baru kita tahu apa yang Allah cintai kita cintai, itu cinta karena Allah. Apa yang Allah benci itu kita benci, itu namanya benci karena Allah. Allah benci kesyirikan, kita benci kesyirikan. Gitu, jangan ditukar-tukar. Allah benci kesyirikan, kita toleran. Allah musta'an. Yang kita tolerir itu keberadaan, bukan kesyirikannya. Dia ada, ya udah biarin. Saya nggak mau ikut tapinya gitu. Barok. Bahkan tetap dinasihati kalau kita mampu kan, gitu. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, tetap diwasiatkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tetap kalau mampu. Kalau enggak ya menghindar, ingkar. Dengan hatinya menjauh, jangan malah ikut. Mohon penjelasan kembali tentang surah Maryam ayat 33. Apakah memang mubah untuk mengucapkan selamat hari kelahiran dan sejenisnya? Ya tadi kita katakan, ada nggak Rasulullah SAW mengucapkan selamat hari lahir, ulang tahun, milad? Ayat itu kan turun kepada Rasul. Apa Rasul pernah ucapkan selamat itu kepada, bahkan tentang kelahirannya Rasulullah SAW, kama huwa ma'lum fi kutubis sirah, sebagaimana kita ketahui dalam kitab-kitab sirah, para ulama berselisih kan tentang tanggalnya toh. Gitu. Jadi sudah enggak ada, Pak, enggak ada. Dan ini bukan berarti kita membenci dan bukan, lain ini. Kita loyal terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, pegang, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Kita pun ngikutin khulafa ar-rasyidun, para sahabat, karena perintah Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajid. Udah, enggak. Bagaimana perbedaan atau porsi cinta kita kepada Allah dibanding kepada Rasul? Karena pada saat membicarakan cinta kepada Allah, maka datang rasa cinta kepada Rasul, begitu juga sebaliknya. Ya memang cinta kepada Allah dan Rasulnya terkait satu dengan yang lain. Maka tadi kita sudah bacakan ayatnya. Kalau kalian betul cinta kepada Allah, ikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kalian. Tuh. Terkait, karena tadi kita katakan, kita menghamba kepada Allah, caranya yang ngajarin siapa? Rasulullah. Maka cinta kepada Allah mahabbatul ibadah, cinta kepada Rasul mahabbatul ittiba' atau mahabbatul mutaba'ah. Maka setiap orang semakin berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka dengan begitu semakin juga bertambah kecintaan Allah padanya dan kecintaan dia kepada Allah Rabbul Alamin berdasarkan ayat tadi. Tapi namanya istilahnya dibedakan. Makanya kita tidak boleh mengangkat Nabi SAW melebihi kedudukannya sehingga kita sembah. Jadi mahabbah kita kepada Rasul jadi mahabbatul ibadah. Tidak boleh. Ya tadi urusan kita serahkan kepada Rasul setelah beliau wafat. Tidak boleh. Karena ini sudah melampaui batasnya. Mahabbahnya mahabbatul mutaba'ah atau ittiba'. Bukan mahabbah ibadah kepada Rasul. Bukan nyembah Rasul. Tidak boleh. Nggak ada batasan-batasannya. Nah kan ini dari pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah dapati bahwa terkadang sebagian kita tersamarkan antara makna yang ini dengan makna yang itu kan. Apabila orang tua kita mempunyai pemikiran bahwa harta tidak dibawa mati, bawa meninggal, dengan menggunakannya sesuai perintah Allah. Contoh tetap bersedekah, zakat dan juga menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari, tetapi tidak memikirkan keadaan lainnya. Contoh apa ini?
memperbaiki rumah yang sudah tua. Apakah itu termasuk ciri-ciri kecintaan kepada Allah dan tidak terlalu mencintai dunia atau harta? Ya ini tadi, ada orang yang begitu, ya udahlah rumah begini enggak apa-apalah itu. Iya, udah enggak apa-apa dia biarin, asal masih bisa dinaungi enggak apa-apa gitu. Di hidupnya sangat sederhana. Ya, tapi untuk urusan sedekah tentu keperluan sehari-hari nafkah tetap dia penuhi ya. Tapi sederhana. Ya kecuali tadi memang ada kepentingan yang mendesak. Loh, Ustadz Rasulullah SAW punya kuda, kudanya dipakai buat apa Pak? Dipakai buat jihad Pak, bukan kudanya dipakai buat keliling kampung tiap hari atau tiap hari libur Sabtu Minggu sama komunitasnya, bukan. Bukan, udah antum punya kendaraan itu udah bisa dipakai buat kesana. Alhamdulillah udah. Nggak pakai buat perang, nggak bakalan. Dan antum punya kendaraan mahal, motor mahal, ratusan juta mau pakai buat perang? Enggak kan, pakai buat gaya-gayaan kan? Allahul musta'an. Itu ngeri-ngeri nih babnya, ngeri-ngeri ya akhi. Nanti kalau kita udah mulai ngaji bab ini, mulailah kita menelaah diri kita sendiri, bukan nunjuk ke orang enggak ini. Iya ini saya ini pakai ini kebutuhan apa gaya-gayaan ya. Lah kalau gaya-gayaan doang udahlah enggak usah lah gitu. Ini aja udah bagus, ini aja udah cukup, alhamdulillah bisa dipakai buat salat, nuntut ilmu, belajar. Kalau toh ya Allah ini udah rusak ya Allah. Mohon kepada Allah yang lebih bagus biar saya lebih optimal nuntut ilmunya dan seterusnya, boleh. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Gitu ya, mesti difahami ini. Nah, makanya orang yang tadi kecintaannya kepada Allah semakin kuat, hal-hal yang kayak begini nggak begitu perlu diperhatikan. Ya kayak tadi Rasulullah SAW tidurnya di tempat kayak begitu bisa tidur, Pak. Karena yang penting tidurnya bukan tempat tidurnya. Yang penting itu apa? Tidurnya bisa nyaman, istirahat. Berapa banyak orang, tempat tidurnya empuk, ruangannya ber-AC, nggak bisa tidur. Di becak. Tukang beca panas-panas siang-siang keringetan dia tidur nikmat, ya Allah ya Rabb. Nggak dikasih sama yang di AC di tempat tidur empuk, dia dapat padahal tidur cuma di becak nyender, di bajai nyender, keringetan lagi. Bangun-bangun nikmat dia sambil ngerapin keringet, alhamdulillah aja. Lihat. Jadi dengan semakin gitu pola pandang kita, pola pikir kita, insya Allah jadi semakin baik. Ya kayak tadi contohnya, kita mencintai kaum muslimin karena Allah, gitu ya. Maka apabila ada melihat misalnya sebagian aib pada kaum muslimin, kita tetap merasa nggak nyaman, tapi bisa jadi saya juga aibnya lebih banyak dari dia ya. Saya teringat saya sedang terlupa ada seseorang itu dicela terus itu. Iya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya Syekh, Anda itu dikatakan orang begini, katanya Anda ini kesufi-sufian, nggak mau bahas tentang ini itu dan seterusnya. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah ya Syekh? Iya, aib saya tuh lebih banyak, dia cuma tahu segitu doang katanya. Allahu Akbar. Aib saya tuh lebih banyak katanya, dia tahu cuma segitu, buat apa saya marah? Aib saya tuh jauh lebih banyak daripada yang dia ceritakan itu. Masya Allah, ini orang model begini, ini susah lawannya ini Pak, nggak bisa dilawan. Kenapa? Dia selalu kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tuh. Jadi penting, ini bab penting. Jadi di bab yang sangat penting, maka oleh karena itu waktu kita terbatas, jadi kita tetap insya Allah nanti lanjutkan di pertemuan selanjutnya biiznillahi wa aunihi wa taufiqih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.